Halo semuanya, kembali lagi di channel Iko. Hari ini gue mau ngebahas mengenai pendidikan finansial untuk anak sejak dini. Gue ceritain ini karena ini berkaitan dengan pengalaman hidup gue yang gue rasa bisa di-share ke teman-teman dan berguna untuk teman-teman yang lagi berkembang. Jadi ada pepatah, uang itu gak penting, tapi kita butuh uang untuk hidup. Aneh banget sih itu pepatah, tapi bener banget. Jadi gue itu hidup dari keluarga yang berada. Nggak kaya banget, tapi cukup untuk hidup. Ya, mau beli macam-macam, makan, jajan, dan jalan-jalan tuh adalah duitnya. Sejak kecil semua udah disediain oleh orang tua gue. Dan gue sebagai anak tinggal menikmatinya. Ya rasanya tuh bahagia banget sih. Apa-apa ada, gue mau ngapa-ngapain ada duitnya, dikasih uang sama bokap nyokap gue. Itu rasanya bahagia banget sih. Bahagia banget. Tapi ya namanya anak-anak pasti seneng lah kalau kasih materi atau sesuatu yang happy-happy gitu ya. Jadi buat info aja, bokap gue kerja sebagai arsitektur dan nyokap gue sebagai pengusaha kuliner. Ya, sosok lah pendapatannya, tapi bisa menghidupi dua bersaudara. Jadi gue punya kakak juga. Senang banget bisa dikasih macam-macam, bisa dikasih barang-barang, bisa dikasih kebahagiaan yang berlebih. Dan gue berterima kasih banget untuk itu. Kebahagiaan itu tuh bagus, tapi ternyata dampaknya kurang bagus untuk mental gue ke depannya. Kenapa bisa gitu? Karena gue cuman ngerti ngeluarin uang, tapi bingung cara nabung. Nah, jadi tuh cerita singkatnya gini, jadi dari kecil, dari gue masih muda itu, gue ngelihat, sorry banget, gue ngelihat orang tua gue itu, ketika punya duit, dia nggak bisa untuk menabung, nggak bisa untuk mengkeep duitnya. Tapi kalau punya duit langsung jalan-jalan, langsung habisin duitnya. Ketika lagi di atas, duitnya nggak di-keep, jadinya harus semua duit itu dikeluarin. Karena gue kayak ke stigma bahwa ya udah lo kebetulan lo punya duit, ya lo harus bisa menikmati hidup itu dengan duit itu. Tapi semakin lama gue besar, gue ngerasa itu kayaknya semakin salah. Karena pada akhirnya gue ngeliat, wah dulu sih enak punya banyak duit, tapi ketika lagi di bawah, orang tua gue jadi gak punya tabungan, dan kita jadi susah juga gitu kan jadinya. Nah, pengalaman-pengalaman gue itu mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan finansial itu penting diajarin untuk anak dari dini. Karena jujur aja waktu zaman gue dulu YouTube gak ada, Google gak ada. Jadi gue gak bisa ngerti sih gimana caranya untuk menabung duit, untuk investasi, untuk menyimpan duit itu dengan benar tuh kayak gimana. Karena gue gak diajarin dari dini. Nah, sekarang gue mau ceritain, bukan cerita sih, gue mau share sedikit apa sih sebenarnya diperlukan oleh anak-anak supaya ngerti gimana cara menyimpan duit, menabung duit. Nah, yang pertama, kasih uang jajan ke anak untuk seminggu atau langsung sebulan. Waktu zaman gua lagi sekolah, zaman gua masih kuliah, gue dikasih uang jajan per hari. Ya enak sih tiap hari dikasih duit, tapi menurut gue itu malah jadi semakin membuat gue jadi boros. Karena di mindset gue itu gue berpikir bahwa ya udahlah, gue habisin aja duit sekarang karena besok duitnya pasti dikasih lagi dong sama bokap nyokap gue. Nah, beda halnya kalau misalnya dikasih duit sebulan atau seminggu. Misalnya nih, kita dikasih duit sebulan, nggak usah lah, seminggu 350.000, anggap aja 150.000. Jadi dengan kita langsung dikasih duit di depan, kita merasa bahwa kita harus mengelola uang itu. Gimana caranya mengelola uang itu supaya bisa sampai ke 7 hari ke depan. Dan itu juga bisa menjadikan pembelajaran finansial untuk semua anak. Jadi kalau misalnya duitnya nggak cukup ya kita nggak bisa makan, nggak bisa hidup gitu. Selanjutnya orang tua juga harus kasih bimbingan gimana caranya untuk mengatur keuangan itu.
Jadi jangan cuman, gue punya banyak temen yang keuangannya tuh hancur atau luka keuangan itu karena orang tuanya ngasih duit, tapi dia nggak dibimbing gimana cara mengelola duit itu. Jadi ini masalah gini nih. Ya kayak tadi yang gue bilang, anak dikasih uang 350 ribu per minggu. Orang tua harus ngajarin gimana cara mengelola uang itu. Misalnya dibikin pos-pos pengeluaran apa aja yang dibutuhin selama seminggu itu. Misalnya untuk makan, untuk ongkos, untuk kosan misalnya. Semua dipos-posin sehingga nanti dia ngerti. Oh, ternyata gue butuhin selama seminggu itu seperti ini nih. Biayanya seperti ini. Segini biayanya dan gue bisa menabung segini. Nah, percaya atau enggak, ajaran itu pasti berguna kalau anak udah dewasa dan pegang uang sendiri. Itu pasti berasa banget dan benar-benar bisa mengelola uang. Karena jujur aja, gue belum bisa mengelola uang dengan baik, mengelola uang dengan bagus, karena emang gue nggak dibiasakan itu dari kecil. Ketika gue kerja tuh kaget, waduh gue harus ngelola duit sebanyak ini. Ya udah akhirnya gue hambur-hamburin gitu. Ya mungkin kalau misalnya udah diajarin dari waktu masih muda, semuanya akan berbeda. Oke. Yang ketiga, orang tua harus disiplin. Jadi kalau misalnya dibilang ini 400 ribu nak buat kamu seminggu, ya ketika ada tengah minggu orang anaknya kehabisan duit, ya orang tua jangan kasih, karena ketika dikasih anak akan merasa ya udahlah biarnya gue habis, ntar juga orang tua kasih. Itu akan berdampak untuk sosialnya, bukan sosial sih, itu akan berdampak untuk mindsetnya dia. Ketika dia tahu bahwa orang tuanya disiplin, dia akan menjaga duit itu dengan baik, sebaik-baiknya, dan dia ngerasa bahwa ya mencari duit itu susah kayak gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sih, seorang anak harus dikasih tahu berbagai macam produk tabungan dan investasi. Nah kembali lagi, waktu gue masih muda gue nggak diajari gimana cara nabung, gimana caranya nabung emas atau investasi sekalipun. Gue baru tahu itu ketika gue punya teman-teman yang emang hidupnya tuh udah bagus secara keuangan, dan gue mulai diajarin gimana cara nabung segala macam. Dan itu agak telat ya, karena waktu gue udah mulai kerja. Seharusnya tuh udah mulai ajarin dari misalnya nih, contoh kecilnya kan setiap kali di budaya kita ada ulang tahun, ada yang lebaran atau imlek kan, anak-anak tuh dikasih duit kan, dikasih duit buat ya 500 ribu atau berapa. Itu orang tua harus ngajarin gimana cara mengelola itu. Kalau bisa duit yang dari tabungan atau lebaran itu jangan dipakai, tapi ditabung terus menerus, karena setiap tahun kan ya pasti dapat lah, 90% pasti dapat duit itu. Lebih baik diajarin gimana cara ditabung, masukin ke deposito atau investasi, atau masukin tabungan biasa. Nah itu harus diajarin. Jadi ketika anak udah dewasa, dia ngerasa wah duit gue banyak banget ya, tabungan gue berguna selama ini, bisa pakai buat beli rumah, bisa pakai buat beli mobil. Karena gue punya satu orang temen dan gue benar-benar belajar banget sama dia. Jadi waktu itu dia seorang Chinese dan dia selalu dapat uang angpau setiap Imlek. Orang tuanya ngajarin bahwa uang Imlek itu nggak usah dipakai sama sekali, kamu tabungin dari kecil sampai gede. Dan ternyata pas dia udah dewasa dan udah punya uang sendiri, dia kaget dengan hasil tabungannya. Ternyata apa yang orang tuanya lakukan itu berguna banget, karena pada akhirnya dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil dari uang-uang hasil Imlek itu tersebut. Amazing kan? Itu gue langsung denger itu langsung gila, coba dari dulu gue kayak gitu. Ya pada intinya sih sebenarnya gue mau sharing bahwa kehidupan itu sulit, kehidupan itu susah ketika lo tidak mempunyai uang. Ya sebenarnya masalah kaya atau enggak tuh masalah relatif ya. Tapi kan ada orang yang pengen kaya banget, ada yang mungkin mau biasa aja yang penting berkecukupan tuh ada. Itu kebagian orang masing-masing. Tapi buat gue yang penting ketika lo masih muda lo bisa dapat duit dari orang tua lo, tabungin
terus bisa dikelola dengan baik. Karena percaya apa enggak, ketika lo udah besar, ketika lo nanti udah bisa punya duit sendiri, lo nggak bakal kaget dan lo akan merasa bersyukur bahwa lo menabung itu dari muda. Karena dari tabungan itu lo bisa pakai buat nikah, bisa pakai buat beli rumah, buat beli mobil dan sebagainya macam. Karena untuk anak-anak sekarang bersyukur karena banyak dapat info dari YouTube, Google dan lain-lain. Zaman gue dulu boro-boro, informasi belum kayak sekarang. Kita harus nyari bener-bener dari orang yang lebih berpengalaman. Jadi kadang-kadang informasinya suka nggak bener. Jadi itu sekian dari gua. Semoga bisa berguna dan ya bermanfaat lah. Walaupun ini konten mungkin kurang ditonton tapi nggak apa-apa. Gua hanya bikin sesuatu yang merasakan hati gua aja. Oke teman-teman, tunggu konten gue berikutnya. See you and bye-bye.